Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ode Musniawati dengan NIM 206500037, kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi kedua manajemen proyek. Berikut fase definisi. Tujuannya untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Ada 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek IT. Yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan atau dokumen. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau Request for a Proposal atau RFP ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Siapkan rancangan untuk melakukan wawancara, pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan, dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Kedua, seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antara individual. Yang ketiga, tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang. Kedua, informasi apa yang tersedia, kapan, dan di mana. Ketiga, informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Berikutnya, hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Yang pertama, pendahuluan, identifikasi perusahaan, user, dan juga penjualan di mana RD tersebut ditunjukkan. Kedua, tujuan proyek, yang melatar belakangi tujuan dari proyek tersebut diajukan. Ketiga, fungsi-fungsi utama, sistem dapat berfungsi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Keempat, keluaran umum, informasi apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem. Kelima, informasi input secara umum, input data apa yang diperlakukan dengan menghasilkan output. Keenam, kinerja atau performan. Kinerja dapat berupa transaksi, banyaknya data, serta laporan dan lain-lain berdasarkan waktu dan proses yang maksimal. Ketujuh, perkembangan, growth, kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. Kedelapan, pengoperasian dan lingkungan, penempatan sistem dan user yang sesuai. Kesembilan,
kompatibilitas dan antarmuka, pengguna alat atau komponen yang dibutuhkan. Ke-10, reliabilitas dan ketersediaan. Ke-11, antarmuka dengan pemakai. Ke-12, pengaruh organisasi. Ke-13, pemeliharaan dan dokumen. 14, dokumentasi dan pelatihan. 15, keuangan hanya request for a proposal. Ke-16, persyaratan dan kondisi. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Berikutnya, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Yang pertama, setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek penilaian untuk dikerjakan atau tidak. Berikutnya, untuk membantu pembuatan keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan seperti dapatkah sistem ini dibangun secara teknik. Berikutnya, sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sebuah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.